Ya, pemirsa, beberapa waktu terakhir terjadi tren fenomena hotel berbintang yang dijual pemiliknya di platform jual beli. Fenomena tersebut terjadi di Jakarta, Bali, Surabaya, Solo, dan beberapa daerah lainnya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pun menyatakan fenomena tersebut telah terjadi sejak pandemi COVID-19 pada rentang 2020 sampai dengan 2021 lalu. Dan maraknya hotel dijual melalui platform online menjadi suatu pengorbanan bagi pengelola akibat membengkaknya cicilan dan tidak ada lagi relaksasi yang diberikan perbankan untuk operasional hotel. Pandemi yang melanda selama 2 tahun terakhir tak dipungkiri berdampak pada bisnis perhotelan di tanah air. Beberapa waktu terakhir terjadi tren fenomena hotel berbintang yang dijual pemiliknya di platform jual beli. Fenomena tersebut terjadi di Jakarta, Bali, Surabaya, Solo, dan beberapa daerah lainnya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menyatakan fenomena tersebut telah terjadi sejak pandemi COVID-19 pada 2020-2021 lalu. Maraknya hotel dijual lewat platform online menjadi suatu pengorbanan bagi pengelola akibat pembengkakan cicilan dan tidak ada lagi relaksasi yang diberikan perbankan untuk operasional hotel. Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan besar bagi para pemilik hotel yang terlilit dengan kewajiban. Di sisi lain, berakhirnya pandemi tidak serta-merta membuat okupansi dan bisnis perhotelan pulih sepenuhnya. PHRI menyatakan perlu waktu untuk bisnis perhotelan kembali memiliki performa yang positif dan meningkat. Selain itu, bisa juga hotel tersebut sengaja dibangun memang untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dari jual beli. Seperti diketahui, berdasarkan pantauan MPI di beberapa situs online penjualan properti, ditemukan sejumlah hotel di Jakarta yang hendak dijual. Harganya mulai dari 6 miliar rupiah hingga 2 triliun rupiah, tergantung pada kondisi serta lokasi hotel tersebut. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini menyikapi fenomena maraknya penjualan hotel sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Ya, selamat pagi Pak Sutrisno. Selamat pagi, apa kabar? Ya, kabar baik, salam sehat juga Pak Sutrisno. Salam sehat. Ya, langsung saja Pak, kita tadi sudah disampaikan begitu informasi fenomena ini maraknya dari penjualan hotel di Indonesia. Mungkin bisa diupdate terlebih dahulu bagaimana sih kondisi dari dunia perhotelan di Indonesia saat ini? Ya, saya kira kalau kita lihat dari data-data yang tadi sudah disampaikan di dalam layar itu, memang terjadi fenomena penjualan hotel yang cukup cukup nyata. Bentar, ini saya akan misalnya ya, ini saya lihat di data aja untuk per hari ini di Bali itu ada sekitar 1.131 hotel yang dijual. Kemudian di Jakarta itu ada 401 hotel. Kemudian di Bandung di Jawa Barat ya ada 547 hotel ya per hari ini. Yang itu ya hanya Lamudi ya. Di Yogyakarta juga demikian. Kemudian di Jogja, di Jawa Tengah ada 500 lebih, Jawa Timur juga demikian. Ini saya kira terjadi bukan hanya di satu provinsi, tetapi juga terjadi di berbagai provinsi. Oke. Ini kan kecenderungan yang fakta di lapangan seperti itu ya. Pemicunya sendiri lebih kepada karena pandemi kemarin yang memang meluluh lantakan lah semua sektor industri dan pariwisata yang cukup parah. Demikian juga akhirnya perhotelan yang terimbas. Ya, pemicunya memang pandemi, tetapi setelah pandemi itu kan terjadi perubahan yang disrupsi yang luar biasa ya. Ya. Akibat pandemi kemudian timbul pola hidup yang berbeda dengan sebelumnya ya. Ada fenomena online yang berkembang begitu luar biasa sehingga orang berdagang itu semuanya pakai online ya. Oke. Demikian pula terjadi di dalam industri hotel dan pariwisata. Sekarang orang bisa jualan kamar lewat online, ya jualan apartemen lewat online. Oke. Jualan makanan dan sebagainya semuanya lewat online, dan ini memberikan disrupsi yang
luar biasa terhadap industri ya, bukan hanya pariwisata dan hotel, tapi juga yang lain saya kira terdampak oleh perkembangan teknologi itu. Ya. Tapi dengan berkembangnya era digital seperti saat ini dan di saat pandemi lalu begitu Pak Sutrisno, apakah memang itu membuat salah satu akhirnya ada perubahan juga dari pola kerja, pola bisnis dari perusahaan di Indonesia dan termasuk perhotelan dengan memanfaatkan tadi media online untuk memasarkan, mempromosikan hotel mereka? Ya, sudah pasti terjadi perubahan yang signifikan karena dengan pandemi ini kan sebenarnya mempercepat tibanya masa depan, Oke, yaitu eh, berkembangnya teknologi terutama artificial intelligence yang berkembang sangat pesat. Sehingga terjadilah namanya substitusi tenaga manusia oleh teknologi, khususnya robot begitu ya. oke, Sehingga mekanisme kerja di industri termasuk hotel itu kan sekarang semakin less human gitu ya, semakin berkurang tenaga manusia. oke. Dan kemudian yang tadinya tidak bisa memasarkan secara tradisional gitu ya, sekarang apapun orang bisa jualan di online, termasuk di industri penginapan, hotel, homestay dan sebagainya. Ini orang dengan mudah untuk berjualan itu. Baik, tapi apakah itu tidak bisa menjadi booster, pendorong begitu untuk bisa meningkatkan kinerja dari hotel sendiri sehingga tadi tidak terjadi fenomena ini penjualan hotel? Tentu itu menjadi unsur pendorong ya. Tapi kemudian yang terjadi bukan hanya itu. Hmm, Tapi orang yang tidak punya izin, tidak punya kualifikasi sebagai penginapan sekarang semuanya bisa jualan gitu loh. oke. Tanpa ada rambu-rambu itu, dan ini tentu tidak sehat ya. Pertama dari sisi katakan pemerintah gitu ya, kalau yang tidak berizin itu kan pasti tidak bayar pajak. Oke, Ya. oke. Itu dari sisi konsumen kan tidak terverifikasi itu sebenarnya tempat seperti apa gitu ya. Dan itu tentu mempunyai risiko ya terhadap tamu-tamu, terutama kalau tamu itu dari luar Oke. negeri. Oke, berarti pemasaran ataupun promosi melalui media online justru makin meningkatkan tingkat persaingan bisnis sendiri begitu ya di industri perhotelan begitu ya Pak Sutrisno? Persaingan nggak apa-apa, persaingan itu kan wajar ya, orang tanpa persaingan tidak akan ada efisiensi. Yang Oke, penting persaingan itu ada sehat gitu loh. Jadi persaingan sehat itu ya wajar. Kalau yang satunya berizin, yang lainnya juga harus berizin. Ya, kalau orang yang tidak berizin lawan oke. lawan yang berizin kan pasti bebannya kan beda. Baik, berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan sebaran dari penjualan hotel di daerah mana saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ada beberapa provinsi, ada Jakarta itu tercatat 358 unit, kemudian Bali yang tertinggi 951 unit hotel yang dijual. Kemudian ada Yogyakarta 322, Jawa Barat 379 dan Jawa Timur 345 unit sebaran dari penjualan hotel di Indonesia. Berikutnya kita lihat 5 provinsi dengan usaha hotel dan akomodasi terbanyak di tahun 2022. Ya, tertinggi kita lihat masih di wilayah Jawa Timur ya, 4.053 usaha hotel dan akomodasi. Kemudian ada di wilayah Bali 3.526 usaha, Jawa Barat 3.353 usaha, kemudian ada Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selanjutnya kita lihat jumlah hotel bintang di Indonesia ini menurut klasifikasinya ada bintang 5, 4, kemudian sampai dengan bintang 1. Untuk yang kategori ataupun klasifikasi bintang 5 itu ada 244 hotel. Yang bintang 4 752 hotel, bintang 3 1443 hotel, kemudian bintang 2-nya 765 hotel dan bintang 1 559 hotel.
Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono. Baik, Pak Sutrisno, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan menarik. Sebaran penjualan hotelnya memang banyak sekali di wilayah Bali, kemudian Jawa Barat. Sementara dari sisi usahanya juga sebarannya cukup merata. Ada Jawa Timur, Bali juga dan Jawa Barat. Nah, bagaimana dengan kondisi yang ada begitu? Anda katakan tadi tingkat persaingan boleh kita bersaing tapi yang penting sehat. Nah, kategori sehat kemudian batasan-batasan apa saja yang diinginkan dari PHRI sendiri seperti apa ini Pak Sutrisno? Ya, PHRI tidak punya batasan mengenai apa yang disebut dengan fair competition. Fair competition itu artinya orang yang bersaing di pasar itu harus mempunyai kondisi yang sama gitu loh. Jadi misalnya jangan yang kecil dipersaingkan dengan yang gede, dengan kualifikasi yang berbeda. Yang berizin disuruh bersaing dengan yang tidak berizin, itu kan tidak fair, ya kan? Yang kemudian yang satu membayar pajak, yang lain tidak membayar pajak, itu kan tidak fair. Tentu yang membayar pajak kan akan kalah gitu kan. Yang satu dikenakan persyaratan yang macam-macam begitu, yang lainnya tidak. Itu adalah kriteria dari persaingan yang tidak fair. Kalau bersaing itu ya bagus saja, karena kan dengan persaingan itu akan menciptakan semua pelaku bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi ya. Tetapi syaratnya harus fair, harus sehat gitu. Itu yang jangan misalnya ini hotel tapi suruh bersaing dengan rumahan gitu. Ya kan tidak mungkin. Perumahan atau apartemen juga Pak Sutrisno? Apartemen, terutama apartemen itu nature-nya kan untuk orang tinggal. Oke. Kalau sana orang tinggal untuk tinggal, ya yang mestinya tinggal di renggit area, dia tinggal di apartemen. Belinya itu untuk tinggal, perizinannya juga demikian. Tapi kemudian apartemen itu satu orang punya satu, punya dua gitu. Terus dikumpul-kumpul sama orang gitu ya, ada kelompok di situ yang kemudian dijual secara online. Jualnya dia bilang ini bisa nih harian, bahkan tidak perlu harian juga nggak apa-apa gitu kan, 6 jam atau hanya pagi saja gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya itu kan berarti dia melakukan kegiatan sebagai hotel atau penginapan gitu, bukan dia tempat tinggal. Nah kalau seperti itu kan tidak fair konsep mengenai persaingan itu. Gitu. Oke. Ini yang harus dipahami. Nah, apa yang sudah dilakukan teman-teman PHRI dalam menyikapi kondisi ini juga begitu sehingga ini menjadi salah satu trigger akhirnya fenomena penjualan hotel terjadi dalam artian akan berdampak tentunya terhadap operasional kemudian bagaimana dengan tingkat okupansi hotelnya juga begitu Pak Sutrisno. Kita minta ada ketertiban secara umum ya. Oke. Artinya kan kita PHRI nggak mungkin dong melakukan penertiban, itu tidak ada kewenangan untuk itu. Nah pihak-pihak yang memang mempunyai kewenangan perizinan itu bisa atau berwenang dia melakukan penertiban supaya kemudian terjadi kehidupan yang harmoni ya. Jangan di tempat masyarakat ya, lingkungan, pemukiman, kemudian di situ ada apartemen yang kemudian orang bisa di situ sangat-sangat sebentar karena di situ tujuan apa ya silakan dipahami sendirilah kan gitu ya. Nah ini yang kita harapkan ada mekanisme seperti itu. Nah bagi PHRI sebenarnya kan tahun 2022 itu kan sudah kelihatannya sudah bagus ya. PPKM sudah dicabut ya, kemudian trafficnya mulai meningkat gitu. Itu sebenarnya adalah indikasi yang bagus ya. Demikian juga tahun 2023 walaupun tidak diambil oleh resesi gitu ya, tetapi kita masih punya
optimisme untuk menyongsong itu sepanjang memang iklim ekosistem dari industri itu dijamin fair, ya dijamin baik gitu lah. Kita kan harus tahu bahwa selama ini yang namanya biaya itu kan tidak pernah turun. Nah, orang mau berbisnis itu tentu margin antara biaya dan penjualan itu harus cukup gitu. Nah, ini penjualnya tidak meningkat, Oke. ya, tapi biayanya juga tidak pernah turun gitu. Baik, Nah, kondisi inilah yang menyebabkan mereka sulit, ya terutama mereka yang punya kewajiban utang ya, itu dia. karena ada suku bunga yang terus menerus meningkat ya sejak tahun Iya, Pak 2020. Sutrisno. Dan salah satu faktor ya memang yang membuat akhirnya adanya penjualan hotel ini karena ketidakmampuan lagi nih untuk mencicil pembiayaan yang mereka peroleh misalnya untuk pembangunan hotel sebelumnya. Nah, Anda melihat perlukah ada relaksasi di sana yang diinginkan dari teman-teman pengusaha hotel misalnya begitu? Ya, tentu kita kan ada yang mereka memang tidak punya pinjaman, tidak Oke. punya pinjaman, mungkin kondisinya tidak seburuk bagi mereka yang punya pinjaman. Yang punya pinjaman itu pun dia harus mencicil ya, untuk itu dan tak bisa enggak itu kalau telat pasti urusannya panjang deh sama bank kan. Nah, tetapi income-nya surut. Nah, ini kalau terus-menerus dia tidak mampu untuk membayar, tentu dia akan terkena sanksi ya, sesuai dengan perbankan. Hmm. Nah, ini sebenarnya relaksasi kan sudah diberikan juga gitu loh untuk perpanjangan maksudnya ya, perpanjangan untuk pembayaran. Tapi relaksasi ini menurut saya juga harus dibantu. Relaksasi kan membayarnya yang ditunda, tapi kan tetap saja utang pokoknya itu jalan terus. Dan itu juga tentu semakin lama juga semakin berat ya walaupun ada relaksasi. Oke. Relaksasi saya kira masih ada relaksasi itu. Iya. Kalau di wilayah Jakarta sendiri begitu ya, menurut Anda masih cukup marakkah di tahun 2023 dan jenis hotel ataupun klasifikasi hotel seperti apa begitu yang ditawarkan ataupun dijual secara online tadi? Jadi saya kira tadi di data yang disampaikan oleh ITX tadi itu sudah tergambar di situ ya. Hotel mulai dijual dari harga 6 M tadi kalau nggak salah ya, Oke. 6 sampai triliunan itu ada. Tetapi kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah di bawah 150 M. Itu yang paling banyak. Klasifikasinya hotel bintang berapa Pak biasanya Pak? Ya itu semua klasifikasi hotel ada. Oke. Tapi yang hotel yang triliunan itu ada hotel bintang 5 lah, atau bintang 4. Itu tidak banyak ya karena memang jumlah hotel yang mahal kan tidak banyak juga gitu. Yang paling banyak itu kan hotel bintang 1 ke bawah. Iya, iya. Itu di Jakarta itu ada sekitar hampir 1.000 hotel ya di Jakarta, itu 70%-nya hotel non-bintang gitu loh. Oke. Nah kalau kita lihat untuk harga di bawah 150 atau di bawah 200 itu umumnya bintang 2 ke bawah, ya kan? Ya kan? Kalau misalnya puluhan itu ya pasti hotel non-bintang atau bintang 1. Itu yang kebanyakan adanya di situ gitu. Karena memang mereka bukan chain hotel yang mempunyai kemampuan finansial yang cukup gitu. Mereka independen owner biasanya seperti Oke. itu. Tapi di sisi lain dengan optimisme pemerintah sendiri terkait dengan industri pariwisata dan perhotelan yang kemarin juga tumbuh positif menyentuh target begitu di atas bahkan jutaan begitu ya kalau kita lihat untuk wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Apakah itu tidak bisa lagi-lagi menjadi booster juga bagi industri perhotelan begitu? Anda melihat tahun 2023 akan semakin berkurangkah fenomena penjualan hotel tadi Pak Sutrisno? Ya kita tentu gembira lah dengan semacam itu, dan kita semua orang kalau namanya pengusaha harus optimis, harus survive gitu, karena nggak ada yang mikirin nasib kita kalau kita mikir sendiri gitu. Tapi kan kemudian juga fakta di lapangan kalau memang orang sudah tidak mampu untuk bertahan dan dijual, itu artinya kan
kemungkinannya dia memang sudah untung terus dijual. Kemungkinan lain kan memang dia tidak mampu untuk menjalankan bisnis itu. Nah logikanya bagi orang yang punya aset produktif menguntungkan, ya ngapain dijual ya? Kalau dikelola itu mempunyai return yang bagus gitu, yang nggak mungkin dijual. Kalau dijual pasti Ya, ya. ada masalah-masalah yang ada di dalamnya. Oke, berarti bisa dikatakan peluangnya masih tetap ada begitu, bahwa fenomena dari penjualan hotel ini akan terjadi lagi di tahun 2023 ini, dan semoga nanti juga ada solusi ya yang diberikan oleh Kalau pemerintah. itu belum terjual dan dia tetap mengalami bleeding, Hmm, ya pasti dia akan tetap berusaha menjual kan. Oke. Kecuali kalau bleedingnya itu bisa dihentikan. Oke, itu dia, berarti memang perlu juga entah itu relaksasi ataupun restrukturisasi begitu yang bisa diberikan oleh pemerintah yang bisa membantu dari industri perhotelan Ya, di Indonesia. kalau saya sih menghimbau teman-teman untuk tetap bertahan. Ya nggak mungkin lah ini kondisinya akan terus-menerus ya. Pasti ya Tuhan itu memberikan cobaan yang sepadan dengan kekuatan kita gitu. Betul, Insya Allah kita bisa bangkit lagi ya. Oke, Pak Sutrisno, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Sutrisno. Terima kasih, salam sehat. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.